Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama Praktikum Teknik Multimedia tahun ajaran 2020-2021. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan langsung masuk ke praktikum multimedia interaktif dengan menggunakan aplikasi Borland Builder C++. Mungkin di sini sedikit pengantar aja karena sebenarnya praktikumnya berkorelasi sekali dengan mata kuliahnya ya. Jadi multimedia interaktif ini kan sebetulnya sesuatu kita mau bikin suatu aplikasi yang dimana kita dapat berinteraksi langsung dengan si pengguna gitu, yaitu user dapat berpindah dari satu menu ke menu lainnya tanpa harus menunggu jalannya animasi pada halaman tersebut sampai dan selesai. Nah, uh, pada pertemuan Borland Builder ini terdapat 5 sampai 6 kali 5 sampai 6 praktek yang akan kita lakukan selama praktikum kita. Nah, pada praktek yang pertama kita akan mencoba bagaimana membuat aplikasi multimedia dengan skenario interaktif sinkronus. Mungkin di mata kuliahnya sudah pernah dijelaskan. Jadi harapannya sebenarnya tujuan dari praktikum kita hari ini adalah kita ingin membuat Anda memahami sebagai praktikan memahami skenario jenis dari sinkronus. Sekali lagi mungkin di mata kuliah sudah dipelajari ya. Nah, kemudian kita juga bisa menganalisis skenario jenis sinkronus dan mengimplementasikan skenario jenis sinkronus dalam bentuk aplikasi atau program. Nah, secara deskripsi sebetulnya skenario sinkronus ini adalah kita dapat melakukan sharing data berdasarkan waktu gitu, walaupun dari beberapa data kemungkinan diterima lebih dahulu daripada yang lainnya. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk menghindari terjadinya sharing data yang hilang dalam jaringan. Jadi biasanya klien tuh memerlukan adanya buffer paket gitu ya, atau tempat penyimpanan sementara. Nah, fungsi buffer ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diterima sebelum data tersebut dilakukan proses playback atau proses untuk dia ditampilkan. Nah, model transmisi sinkronus ini mengacu pada peristiwa yang sebetulnya adalah dikoordinasikan dalam satuannya adalah waktu gitu ya. Jadi ada interval waktu di situ. Nah, sekarang kita masuk ke praktiknya. Saya harap teman-teman sudah menyiapkan beberapa file di sini, di antaranya Anda harus menyiapkan file gambar berekstensi .bmp. Nah, untuk file gambarnya saya nggak mau random, jadi tolong cari gambar yang berhubungan dengan smart city. Entah itu di smart campus, entah itu kamu bikin interaksi. Ini kita mau bikin aplikasi, lebih baik dibikin skenario. Jadi Anda diminta untuk bikin aplikasi multimedia interaktif untuk misalkan pengaplikasian yang berbasis edukasi untuk teman-teman SMP atau SMA tentang pengenalan suatu mata pelajaran tertentu. Atau kalian mau bikin di smart hospital misalkan ya, Anda mau bikin suatu multimedia interaktif mengenai pembelajaran kesehatan begitu ya untuk masyarakat-masyarakat yang datang ke klinik atau ke rumah sakit misalkan gitu. Nah, jadi mohon untuk gambarnya nggak random ya, jadi disesuaikan dengan temanya Anda. Nah, untuk gambar diminta untuk ekstensi filenya pakai formatnya .bmp. Jadi ada beberapa batasan pada Borland Builder ini dalam menampilkan file multimedia. Kemudian setelah itu selain gambar ada juga video. Untuk video juga saya minta yang masih berkorelasi dengan temanya Anda tadi. Nah, untuk video cari ekstensi filenya adalah .avi. Ya, jadi karena ini ada keterbatasan, dia agak susah untuk membaca format lain selain .avi. Dan satu lagi adalah file txt ya, file txt atau file text yaitu berekstensi .txt. Jadi nanti 3 file ini akan kita coba munculkan dengan menggunakan skenario sinkronus yang berdasarkan interval waktu. Oke, nah sekarang kita masuk langsung ke aplikasinya. Anda pasti sudah menginstal ini. Saya nggak membuat tutorialnya. Anda mungkin beberapa sudah sudah dilakukan instalasi di mata kuliahnya. Jadi kami mungkin memastikan di awal, makanya ketika Anda buka e-learning, kami sudah meminta Anda untuk menginstal Borland Builder C++. Jadi pada saat praktikum pertama itu sudah diinstal ya.
Nah, oke, pada saat pertama kali, Anda bikin new, kemudian di sini application. Jadi kita bikin, project baru. Kalau misalkan Anda baru buka pertama kali, itu biasanya dia otomatis, akan buka satu new project gitu. Nah, kemudian nanti Anda save all, jadi save all project dan juga units-unitsnya dalam satu folder. Nah, satukan file gambar, file TXT, dan juga file video dalam satu folder yang sama dengan project ini, gitu ya. Oke, berikutnya adalah setelah itu kita punya satu halaman tampilan, tentunya Anda masih kosong ya tampilannya. Anda boleh ganti di sini formnya, captionnya boleh Anda ganti, misalkan multimedia interaktif gitu ya, multimedia sinkronus gitu ya, dan seterusnya boleh bebas. Kemudian ini sama kayak Anda belajar DLP, mungkin kasih name-nya mau diganti, formnya silahkan. Nah, sekarang kita menyiapkan beberapa atribut yang diperlukan dalam praktikum kali ini. Dalam satu tampilan ini kita mau menampilkan secara sinkronus antara tadi si file teks, kemudian file gambar dan juga file video. Nah, jadi yang perlu Anda siapkan di sini apa aja? Yang pertama, Anda klik standar untuk menampilkan panel ya. Jadi ini adalah panel, siapkan panel, itu ada di tab menu standar yang bagian ini. Ini adalah panel. Nah, ini panel ya. Oke. Setelah itu Anda boleh hilangkan captionnya. Jadi nanti panel ini akan diskenariokan untuk memunculkan video. Jadi si videonya akan ditampilkan di panel ini. Kemudian nanti Anda boleh ganti namanya, misalkan di sini panel underscore video gitu ya. Untuk memudahkan Anda aja nanti pada saat merujuk atribut pada saat Anda mengcoding gitu ya. Terus setelah itu kita coba di bagian edition, kita tambahkan image ya. Kita tambahkan image, kita butuhkan yang ini adalah image ya. Jadi kita butuh satu image, namanya boleh Anda ganti ya, ini image ya. Name dari atributnya ya. Nah, boleh Anda ganti, terserah. Terus kemudian perhatikan visible-nya mohon di-false-kan. Jadi untuk image ini visible-nya di-false-kan. Oke, nah selanjutnya adalah kita tambahkan objek memo di sini. Memo itu ada di tab menu standar, kemudian bagian yang ini ya, kita klikkan, kemudian nanti dia muncul. Nah, untuk yang memo Anda boleh ganti name-nya untuk memudahkan, kemudian Anda boleh atur si bagian ini, entah misalkan font color-nya gitu dan seterusnya, silahkan boleh Anda atur. Nah, selanjutnya kita tambahkan media player di sini, itu ada di bagian sistem yang ini ya, media player. Jadi kita munculkan media player di sini. Terus selanjutnya kita butuh 3 komponen timer, karena kan tadi sebagai untuk skemanya si multimedia interaktif sinkronus ini berjalan dengan menggunakan interval waktu, sehingga kita butuh timer di sini. Nah, timer yang kita butuhkan sebanyak 3, yaitu timer untuk image, timer untuk si teks, dan timer untuk video atau media player ya. Nah, perhatikan masing-masing kita atur. Untuk image kita atur 15 detik atau 15.000. Kemudian untuk memo kita atur juga sama 15.000, untuk teksnya 15.000. Dan untuk media player kita atur teksnya yaitu 20.000 atau 20 detik. Oke ya. Nah, selanjutnya bagian yang image tadi udah kita visibility-nya kita bikin false. Begitupun yang media player. Yang media player visibility-nya kita ganti dengan false. Yang tadinya true kita ganti dengan false. Setelah itu yang terakhir kita tambahkan button. Satu button itu ada di standar yang ini ya. Oke. Button yang ini ya. Oke, ini ada oke ini ya. Nah, Anda boleh ganti name-nya, terus kamu boleh ganti juga caption-nya. Boleh ditambahkan icon. Jadi ini button ini kita kasih caption-nya close, ini dan fungsi close untuk nanti untuk memberhentikan si aplikasi. Kalau di DLP mungkin application terminate gitu ya. Nah, sekarang kita mulai mengcoding. Nah, kalau ngikutin dari
modulnya. Nah, sekarang Anda klik ya, kita akan klik di bagian form. Jadi sekarang arahkan kursor kamu ke bagian form dan klik 2 kali. Atau jika tidak, kamu boleh klik di bagian form, kemudian di object inspector-nya Anda klik events, kemudian Anda klik yang on create. On create, yang bagian ini Anda klik 2 kali. Oke. Nah, di sini kita isikan, nah skemanya adalah skenarionya adalah kita pada saat aplikasinya dijalankan, kita ingin memunculkan si TXT-nya pertama kali. Jadi kita munculkan TXT pertama kali dalam waktu 15 detik. Setelah 15 detik si TXT-nya nanti akan mati, dan ketika TXT-nya mati karena waktunya 15 detik, kemudian si gambar muncul. Nah, terus kita tunggu sampai detik ke-20 baru si video yang muncul. Nah, skenarionya seperti itu. Nah, jadi pada saat pertama kali kita jalankan, kita set dulu memo lines, terus di sini kita ambil filenya, load file from file, kita ambil yang .txt yang udah kamu bikin. Nah, mohon diperhatikan si file txt-nya saya harap nggak ngasal ya, nggak cuman bla 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 titik atau ASDFG, enggak, tapi mohon disesuaikan dengan temanya Anda. Tadi yang udah saya bahas di awal. Kalau misalkan mau temanya tentang smart school, smart hospital, yang sesuaikan aja sih isi txt-nya. Nah, setelah itu yang image-nya juga sama. Di sini nanti picture load from file. Ini gambar.bmp yang udah kalian cari tadi, yang udah disimpan juga dalam satu folder yang sama dengan projectnya. Nah, setelah itu sekarang kita isikan bagian timer untuk image ya, bagian timer untuk image. Klik 2 kali. Nah, di sini jadi pada saat dia detik ke-15 itu kita pengen si image-nya itu muncul. Jadi di sini image 1, ini karena namanya image 1 ya. Kalau Anda ganti ya berarti disesuaikan. Image 1 sama dengan show. Nah, kalau yang ini timer yang untuk yang memo, untuk yang teks, kalau kita klik 2 kali kita pengen tadi clear. Jadi begitu detik ke-15 dia hilang, kita clearkan. Nah, maka di sini memo sama dengan clear. Oke. Nah, berikutnya adalah untuk yang media player. Nah, yang media player ini pada saat ya detik ke-20, maka kita akan merefer atau mengambil file name dari file si video yang udah kita bikin. Nah, untuk file video ini tadi extensionnya harus .avi, dan kalau bisa si durasinya nggak perlu terlalu panjang dan ukurannya jangan terlalu besar, karena biasanya agak berat juga nanti ngeprosesnya. Kemudian udah dia ambil, dia get, kemudian open. Setelah open nanti displaynya adalah ke panel yang udah kita bikin gitu ya. Nanti kan didisplaykan di panel 1. Setelah itu nanti kita atur ukuran panelnya, setelah itu baru di play. Oke. Dan yang terakhir adalah sekarang kita mengatur button close-nya. Jadi kalau kita klik 2 kali, nah nanti di sini kita kasih coding adalah close gitu. Nah, sekarang kita akan coba jalankan si aplikasinya. Nah, tadi ya pertama kali dia muncul dulu kompresi citra. Nah, ini sampai detik ke-15. Sampai 15 detik dia akan muncul sampai 15 detik. Nah, ini berarti udah 15 detik, ini mati, kemudian si image-nya muncul, kita tunggu sampai detik ke-20 baru kemudian si videonya muncul gitu ya. Nah, silahkan sekarang Anda boleh berkreasi. Tampilannya nggak perlu sama persis kayak begini urutannya. Anda silahkan mau mengeksplor. Anda mungkin udah terlatih juga kan, pernah bikin aplikasi Borland DLP, udah belajar interaksi manusia dan komputer juga. Jadi silahkan disesuaikan lah si formnya, mau ditambah file menu dan sebagainya. Silahkan bikin tambah menarik, mau dikasih background dan seterusnya, dipersilahkan. Tentunya nanti ada tambahan nilai dari asisten labnya. Nah, nanti selanjutnya mungkin ini ada tugas juga yang perlu kalian selesaikan. Yang tadi coba Anda praktekkan, kemudian nanti Anda coba lagi bikin satu project di mana skenarionya adalah program diawali dengan memunculkan memo dan memutar lagu selama 15 detik.
ya, entah itu berarti ini file audio ya, entah itu lagu atau misalkan berupa file audio penjelasan dan sebagainya. Kemudian nanti setelah lagu berhenti nanti akan dilanjutkan dengan memutar video. Nah, gambar akan muncul pada detik ke-25. Setelah itu pada detik 30 isi memo akan dikosongkan. Nah, nanti setelah selesai Anda bisa submit ke assignment yang ada di e-learning ya. Jadi nanti Anda bisa submit ke e-learningnya yang udah kita siapkan gitu ya. Nah, nanti mungkin ada asisten lab juga yang sudah mengkonfirmasi jika ada video conference yang akan dilakukan selama jamnya praktikum. Oke, sekian pertemuan pertama praktek teknik multimedia. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, gunakan forum room chat yang udah ada di e-learning, atau silakan Anda buat diskusi di grup forum yang udah disiapkan di e-learning sesuai dengan pertemuannya. Oke, saya tutup pertemuan pertama kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.